terpasang info ya. Nah, saya tanya, transfusi darah itu apa sih? Memasukkan darah. Ya, jadi dimana darah ini dimasukin ke dalam tubuh pasien yang memang kondisi pasien ini membutuhkan darah. Nah, darah yang masuk atau darah yang ditransfusikan ke pasien bentuknya sama nggak sih? Sama. Untuk setiap pasien sama nggak sih? Oh. Sama. Beda. Oh, Beda ya, tergantung tadi apa golongan ya. Terus apa lagi? Resus ya. Terus apa lagi? Tergantung juga kebutuhan dari pasiennya. Jadi nggak semua pasien yang ditransfusi darah jenis transfusinya itu sama. Jadi jenis transfusi darah itu kita bagi menjadi 4 jenis transfusi ya. Yang pertama, konsep putih banget. Ya, yang pertama itu ada transfusi sel darah merah. Ya, sel darah merah atau transfusi sel darah merah ini biasanya diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi anemia. Tahu anemia? Tahu. Ya, anemia itu kondisi di mana hemoglobin pasien ini dia Kurang. turun. Nah, kalau pada pasien anemia ini biasanya kita kasih transfusi Sel darah merah. Ya, jadi sel darah merah ini adalah di mana sel darah merah ini dipisahkan dari komponen-komponen lain darah. Ya, jadi kok bisa Bu dipisahin darah, kan nggak bisa gitu ya. Nah, kalau di rumah sakit nanti teman-teman akan menemukan satu alat. Alatnya itu kayak alat buat cuci darah, hemodialisa ya. Di mana alat tersebut bisa memisahkan komponen darah. Ya, jadi mana sel darah merahnya? Contohnya kayak sel darah merah itu kan berarti dipisahkan kurang lebih dari 250 cairan plasmanya ya. Jadi yang diambil hanya sel darah merahnya aja. Kalau untuk yang anemia tadi yang butuh HB ya. Nah, jadi tadi itu jenis transfusi pertama yang biasa diberikan pada pasien. Jenis transfusi kedua di sini ada jenis keping darah atau trombosit. Nah, transfusi keping darah atau trombosit ini diberikan pada pasien-pasien dengan trombositopenia atau di mana trombositnya itu turun. Contohnya pada pasien demam berdarah, ya. Pasien demam berdarah itu kan trombositnya turun. Dan biasanya kalau udah jatuh ke kondisi shock atau perdarahan, itu kan harus transfusi tuh. Nah, yang ditransfusi itu bukan darah keseluruhannya, tapi dia butuh trombositnya, gitu ya. Jadi yang diberikan adalah transfusi trombosit atau keping darah. Ya, terus yang ketiga, di sini ada plasma darah. Nah, plasma darah itu adalah di mana banyak mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Biasanya untuk plasma darah itu diberikan pada pasien-pasien dengan luka bakar. Ya, pasien luka bakar itu butuh transfusi, dia bukan butuh darah, bukan butuh HB, trombosit bukan, tapi dia butuh pemenuhan protein untuk penyembuhan luka. Ya, makanya biasanya transfusi darahnya diberikan plasma darah. Ya, dan yang terakhir jenis keempat itu ada namanya whole blood. Whole blood ini semua komponen darah diberikan pada pasien, ya nggak dipisah-pisahin. Kalau tadi kan dipisahin tuh sel darah merah, terus trombosit ya keping darah dan juga plasma darah. Kalau whole blood itu digabungin semuanya diberikan sama pasien. Kalau zaman dulu whole blood ini diberikan pada pasien-pasien dengan perdarahan hebat. Contohnya pasien kecelakaan, terus fraktur, ada perdarahan tuh, gitu ya. Nah, itu baru dikasih whole blood atau darah yang semua komponennya ada di sana. Ya, tapi untuk sekarang whole blood ini jarang diberikan. Kenapa? Karena ternyata banyak penelitian mengatakan si whole blood yang transfusi keseluruhan komposisi darah itu menyebabkan adanya peningkatan reaksi alergi pada pasien. Ya, jadi kalau untuk sekarang transfusi itu disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Ya, sebelum pasien transfusi itu biasanya dilihat dulu kira-kira komponen darah apa yang kurang dari hasil laboratorium. Ya, kalau misalnya yang turun cuma trombositnya aja, oh berarti dia hanya butuh transfusi keping darah atau trombositnya saja, gitu ya. Kayak pasien luka bakar. Pasien luka bakar itu sebetulnya nggak butuh HB, gitu ya, nggak butuh trombosit, tapi dia hanya butuh proteinnya, gitu ya, atau si plasma darahnya aja untuk penyembuhan luka. Ya, jadi teman-teman kalau di rumah sakit itu jangan aneh kalau misalnya ada yang transfusi darah tapi darahnya itu nggak warna merah, dia warnanya kuning. Contohnya plasma darah dan trombosit itu nggak merah warnanya, dia kuning. Ya, jadi warnanya keruh, tapi itu darah, masuk komponen darah. Ya, jadi transfusi darah itu tidak selalu merah ya. Gitu ya, jadi itu just info aja untuk teman-teman kalau ke rumah sakit biar nggak kaget.
ini transfusi darah tapi kok nggak merah ya, darah siapa ini gitu ya. Itu plasma atau trombosit yang dikasih ke pasien ya. Nah sekarang teman-teman akan saya ajarkan gimana sih cara mengganti labunya dari pasien yang sudah terpasang infus untuk ganti ke transfusi ya, ke darah. Nah yang pertama yang harus teman-teman siapkan di sini adalah transfusi set ya. Transfusi set ini sebetulnya hampir sama dengan set infus. Cuman teman-teman coba lihat di sini apa sih yang menjadi perbedaan antara ini infus set ya sama transfusi set? Lebih besar. Lebih besar. Oke. Terus ada lagi? Ada saringan. Ada saringannya, betul ya. Jadi kalau untuk transfusi itu selangnya itu ada saringannya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyaring darah ya, karena ada kemungkinan darah tadi yang masuk ke dalam itu ada yang membeku ya, sehingga kalau misalnya bekuan darahnya tadi masuk ke selang apalagi sampai masuk ke pembuluh darah, itu resikonya akan terjadi penyumbatan ya. Sehingga di sini ada saringan untuk menyaring darah-darah yang beku, sehingga yang masuk itu yang benar-benar liquidnya, cairnya gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah kalau misalnya selang transfusi ini masih boleh dipakai sebagai sebagai alat untuk infus ya, tapi kalau misalnya set infus itu nggak boleh dipakai untuk transfusi ya, karena tadi dia nggak ada saringannya, sehingga beresiko clot atau bekuan darah yang tadi membeku itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah ya. Jadi itu pembedanya ya teman-teman ya. Nah jadi nanti harus tahu nih kalau ke rumah sakit ngelihat pasien kalau misalnya infus tapi selangnya setnya set transfusi nggak masalah ya, maksudnya nggak usah di ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman ngelihat ada yang transfusi darah tapi setnya pakai set infus, nah itu yang harus dipertanyakan ya, karena set transfusi darah itu harus ada penyaringnya ya, paham ya? Oke, untuk bawahnya ini sama. Nah teman-teman lihat di sini ada pengunci ya. Nah di sini ada scroll. Ini kalau misalnya ke bawah teman-teman berarti ngunci, cairan nggak bisa masuk. Kalau misalnya mau dibuka tinggal di ke atas ini ya, yang ke atas itu nanti akan turun cairannya, paham ya? Oke, terus bahan yang kedua ya, alat yang kedua di sini teman-teman siapkan bengkok. Kalau bengkok pasti harus disiapkan untuk penyimpanan alat-alat yang sudah dipakai, dan juga handscoon. Ya kalau ini alat untuk gitu ya, infus ini. Nah, golongan darah nih tadi kebetulan saya ngeliat ini. Teman-teman udah pada dicek golongan darah? Pada punya kartunya ya. Nah, kartunya saya minta teman-teman simpan kartunya di dalam dompet. Yang punya ya, yang punya kartunya tolong disimpan di dalam dompet, yang belum coba dicek ya, dicek lagi, simpan di dalam dompet. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tadi ya, kalau misalnya mudah-mudahan kita selalu dilindungi sama Allah ya, nggak ada apa-apa. Tapi kalau suatu saat ada kecelakaan, amit-amit ya, kecelakaan terus kita nggak sadar dan kita butuhkan darah dengan kondisi dari perdarahan, pihak medis atau kepolisian yang ketika melihat dompet itu dia akan langsung menemukan kartu golongan darah, sehingga nggak akan lama lagi prosedurnya ngecek dulu golongan darah ya, atau nanya dulu ke keluarga. Jadi langsung melihat kartu darahnya, apalagi kartu darah kan ada identitas ya, namanya siapa, umurnya siapa, oh iya benar ini punya si ini. Di sini kan ada golongan darahnya, ada resusnya. Nah, ini sangat-sangat membantu ya. Jadi teman-teman untuk jaga-jaga kita simpan kartu golongan darah teman-teman di dompet masing-masing ya. Oke. Nah terus di sini alat yang disiapkan plester bisa disiapkan ya sama teman-teman, karena tadi nanti kita harus membuka set infus. Kalau misalnya teman-teman melihat pasien yang sudah terpasang 3-way, teman-teman nggak usah ganti-ganti selang. Tahu 3-way? Nah ini 3-way kayak gini. Nah ini 3-way namanya. 3-way ini dipasang di selang infus. Fungsinya jadi dalam satu injek atau satu intravena, pasien bisa mendapatkan 2 cairan sekaligus. Ya, tapi 2 cairan sekaligus ini nggak bisa dimasukin secara bersamaan ya. Jadi ada salah satu yang ditutup dulu dan ada yang dibuka. Nah, saya kasih contoh kayak gini. Ini kan, nah ini yang ke pasien ya, yang sebelah sini ini ke pasien. Nah, ini ada 2 lubang lagi di sini untuk masukin 2 selang. Ya. Nah, teman-teman terus di sini lihat ada tuas yang bisa nutup dan membuka. Kalau posisinya seperti ini, berarti ini bisa ngebuka, dari sini bisa masuk cairan ke dalam tubuh, dari bawah juga bisa masuk cairan ke tubuh. Tapi yang tadi saya bilang nggak boleh bersamaan, jadi harus pilih salah satu. Misalnya saya buka yang sebelah sini, nah saya putar kayak gini ya. Jadi yang masuk itu cairan dari
bawah ya ke dalam. Yang sebelah sini saya tutup. Oh, Nah jadi sekarang kalau misalnya saya mau mikirin ganti mau tutup yang bagian bawah, ini tinggal saya putar kayak gini. Yang di bawah saya tutup, yang dari sini akan masuk ke tubuh pasien. Ya, sama halnya kalau misalnya di infus. Kalau pasiennya terpasang freeway, contohnya saya kasih contoh dulu yang freeway ya. Nah, kalau misalnya pasiennya terpasang three-way seperti ini, berarti kita lihat yang masuk itu adalah dari selang infus ke dalam ya. Nah, kalau misalnya mau transfusi, berarti kita bisa pasang selang transfusinya di sini, tapi kita tutup yang dari infusnya. Kayak gini. Ya. Jadi kita tutup jalur dari sini, kita buka yang transfusi untuk masuk ke ya, kalau terpasang three-way. Jadi kalau misalnya terpasang three-way gini, teman-teman tinggal pasangin nanti selang yang transfusinya. Jadi dua-duanya masang selangnya, tapi yang maju cuman yang transfusi karena yang tadi infus udah saya tutup ya, dan saya matiin ininya di off ya. Oke. Sekarang saya kasih contohnya nggak pakai three-way ya. Kalau three-way kan tadi gampang, tinggal dimasukin aja ya. Nah, saya sekarang kasih contohnya nggak pakai three-way. Nah, sekarang sebelum saya ganti, saya harus siapkan dulu tadi produk darahnya ya. Nah, produk darah yang disiapkan ini biasanya kalau di rumah sakit ada warmernya, ada penghangat ya, karena harus tetap hangat darahnya. Kalau darahnya tidak dalam kondisi hangat, ini biasanya akan beku ya, sehingga kalau misalnya nggak ada warmer, teman-teman harus kreatif mungkin bisa pakai handuk atau bisa pakai selimut ya. Nah, produk darah ini bentuknya sebetulnya nggak pakai botol kayak gini ya. Biasanya kita pakai kantong ya, jadi dia kayak plastik gitu ya. Kantong kalau yang suka donor mungkin sering lihat ya bentuknya kayak gimana. Nah, tapi hampir sama masukinnya. Nanti di kantong tadi di atasnya itu ada dua selang ya. Dua selang tadi nanti dibuka baru dimasukin. Jadi masukinnya ke situ. Dan ujung-ujungnya sama, tetap digantungin ke atas ya. Nah, ini untuk produk darahnya. Nah, produk darahnya kita simpan di sini, lalu kita siapkan alatnya, sudah siap semua ya. Produk darahnya sudah ada, transfusi setnya sudah ada, dan jangan lupa siapkan bentol. Itu baru kita info konsen ya. Seperti biasa yang dijelaskan adalah Bapak, hari ini saya akan melakukan transfusi ya Pak ya, dimana nanti saya akan mengganti labu infus Bapak dengan darah karena hasil laboratorium kemungkinan Bapak ada kekurangan darah. Jadi gak usah dijelasin leukositnya, trombositnya ya, pasiennya gak akan paham. Cukup dijelaskan ada kekurangan darah sehingga saya harus menambahkan darah ke tubuh Bapak. Ya, Bapaknya sudah siap, transfusi sudah oke, cahaya sudah oke, baru kita siapkan alat. Ya, alat sudah siap, kita menggunakan sarung tangan. Prinsipnya apa kalau transfusi? Bersih. Bersih ya, nggak usah steril. Sudah di sini saya kan punya transfusi set ya. Nah, transfusi set atau selang, mau itu transfusi set atau infus set, ketika kita akan masukkan ke dalam tubuh pasien, kita harus pastikan selangnya ini terisi cairan dulu ya. Nah, ini kan bekas kemarin nih, udah ada airnya. Tapi kan kalau misalnya baru, ini kan masih udara nih. Jadi kita harus isi dulu dengan cairan, dan nggak mungkin langsung darah yang kita masukin, karena nanti ketika kita beresin sayang banget ya darahnya keluar. Makanya kita siapkan satu labu NaCl untuk membilas si selangnya ya. Jadi sebelum ke darah kita masukin dulu ke NaCl. Nah, ingat ya teman-teman, kalau misalnya buka infus set atau transfusi set, ini kan ada tutupnya ya. Ketika dibuka ini nggak boleh disentuh, ini steril ya. Jadi nggak boleh kita pegang-pegang kayak gini ya. Jadi ketika sudah dibuka, kita langsung masukkan ke dalam labunya, labu NaCl dulu ya. Nah, setelah masuk ke labu NaCl, di sini teman-teman lihat ya,
Kalau di sini ini tutupnya ada kayak jarum, tapi jarumnya nggak usah dipakai, ini sebagai penutup aja. Ya kalau misalnya sudah, ini bisa kita simpan di bengkok dan kita guyur. Ya kita keluarkan NaCl-nya untuk membilas area selangnya. Nah, sudah ya, ini ada cairannya. Nah kalau misalnya udah ada cairan ke sini sudah masuk, berarti kita pastikan selangnya sudah terisi cairan. Karena kalau nggak ada cairan langsung kita isi dan masukin ke pasien, akan banyak udara yang masuk ke vena pasien. Ya, jadi kalau udah ada cairan gini, baru kita bawa area infusan tadi ke yang ini. Ini kita simpan dulu dan bisa kita gantungan kayak gini. Tapi ini nggak boleh terbuka ya, masih tetap tertutup. Nah sekarang kita siapkan produk darahnya. Nah produk darah apa yang harus teman-teman validasi? Nama, Namanya, golongan darahnya, resusnya. Ya, jadi kita kalau misalnya transfusi darah jangan sampai salah orang, apalagi misalnya pasien anemia, dia butuh HB, malah kita kasih protein, gitu ya. Atau pasien luka bakar, dia butuh plasma, malah kita kasih sel darah. Ya, jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Jadi kita lihat di sini namanya sudah betul, terus golongan darah, resusnya sudah oke, baru kita pastikan ini betul darah yang untuk nona S misalnya di sini ya. Oke, kalau sudah siap, sudah divalidasi, berarti kita siap-siap untuk mengganti labuknya. Atau kalau misalnya nggak ganti labuk, kita ganti dulu aja deh. Kita ganti dulu selang infusetnya dengan transfusi set, ya. Nah di sini teman-teman bisa buka di bagian atasnya ya. Jadi jangan dibuka lagi jarumnya, IV line-nya, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang udah pernah diinfus, belum. nah ya. Jadi kalau diinfus itu bukan jarumnya yang ditinggalin di dalam ya, selang. tapi selangnya, silikonnya, jarumnya dibawa lagi keluar. Nah kalau teman-teman mau buka di bagian selang infusnya, di sini tolong ditahan bagian dalamnya, ya, bagian ujung bekas IV line-nya kita tahan. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak ditahan, ketika kita lepas darah akan keluar. Ya, jadi kita kita tahan sambil kita membuka. Nah, ini kita simpan di sini. Lalu kita siapkan selang ya, transfusi ya. Oke. Kalau sudah dimasukin, ini yang bekas infus bisa kita simpan dulu. Tapi kalau misalnya ternyata ketika disimpan ini nggak ada istilahnya, nggak ada tutupnya gitu ya, dan ini riskan, biasanya ini langsung dibuang ya, kecuali nanti ada tutupnya, atau misalnya tutupnya pakai tutup yang bekas transfusi, kita tutupin dulu ke sini ya. Nah kita gantung di area bekas infus. Nah kalau sudah selesai di sini, teman-teman kan sudah ganti nih dengan transfusi set. Nah sekarang kita ganti labuknya dengan darah ya. Sekarang Bu, ini ada NaCl-nya, darahnya nggak apa-apa nggak gabung sama NaCl? Nggak apa-apa ya. Jadi ini NaCl-nya akan terdorong, dia hanya membilas saja. Nanti lama-kelamaan kalau NaCl-nya udah habis, darahnya akan turun ya ke bawah untuk masuk ke dalam tubuh pasien. Ya, jadi itu sebetulnya untuk mengganti labu transfusi darah. Tapi kalau saran saya sih, kalau di rumah sakit itu sudah banyak yang menggunakan 3-way. Jadi teman-teman akan lebih mudah, nggak akan ngelepas-lepas kayak gini. Ya kalau kayak gini kan kita beresiko juga ya. Ini terkontaminasi dunia luar, gitu ya, atau lingkungan luar. Kalau bisa pakai 3-way kan ini nggak lepas, ya. Dia tetap ada di areanya di dalam. Cuma kita menambahkan yang transfusi. Ya, paham sampai di sini? Paham ya. Kalau misalnya sudah dilakukan transfusi, di sini kita observasi tergantung dari dokternya mintanya berapa lama ini untuk transfusinya. Contohnya pasien diminta
untuk dilakukan transfusi harus habis selama 2 jam. Ya berarti kalau 2 jam kita ngatur tetesannya sesuai dengan yang direkomendasikan dokternya gitu ya. Berapa. Nah, untuk observasinya, transfusi darah itu dilakukan untuk 1 jam pertama, teman-teman melakukan observasi 15 menit sekali. Ya. Untuk 1 jam selanjutnya cukup sejam sekali. Kenapa di 1 jam pertama harus 15 menit sekali? Karena di situ biasanya kita mengobservasi adanya tanda-tanda alergi. Ya, tahu nggak apa sih alergi kalau misalnya nggak cocok transfusi darah? Ada demam, ya, ada gatal, ada menggigil, ya, ada sakit kepala, ada mual atau ada muntah. Kalau misalnya alergi tersebut muncul pada pasien, apa yang harus dilakukan? Hentikan dulu transfusi darahnya. Ya, kita ganti dulu ke NaCl, kita konsulkan ke dokter sambil kita kaji riwayat pasiennya. Pernah nggak dulu kalau transfusi mual kayak gini, atau dulunya pernah transfusi atau tidak, ya, atau ada riwayat penyakitnya. Biasanya pada pasien-pasien dengan kondisi autoimun dia akan lebih riskan terkena alergi saat dilakukan transfusi. Ya, paham sampai di sini? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup? Oke. Sekarang satu lagi ya. Nah, satu lagi ini paling mudah. Ya, yang satu lagi ini paling mudah. Ini ada tindakan rampolit. Teman-teman tahu rampolit itu apa? Enggak. Ya, kita belajar sekarang, nggak apa-apa nggak tahu ya, karena kan kita baru mau belajar. Ya, rampolit ini adalah salah satu tindakan yang bisa kita gunakan untuk pencegahan dini. Ya, pencegahan dini untuk ngecek pasiennya ini ada penurunan trombosit atau tidak. Teman-teman tahu kalau misalnya demam berdarah, terus kita lihat itu aja lihat tangannya ada bintik-bintik merah atau enggak? Ya, kayak gitu ya caranya ya. Nah, tapi sekarang kita punya tekniknya. Ternyata nggak cuman bisa kita lihat begitu saja untuk si bintik merahnya, ya. Jadi di sini saya akan ajarkan teman-teman untuk pencegahan dini untuk melihat adanya resiko demam berdarah atau tidak. Ya, yang dibutuhkan di sini alatnya hanya tensimeter, stetoskop dan pulpen kalau ada ya. Ini untuk tensi, teman-teman udah pada belajar tensi? Udah. Normalnya tensi berapa? 80. 120 per 8 tensi pasiennya. Biasanya sih. Saya tensi pasiennya, tekanan darahnya itu 120 per 80. Nah ya, kalau misalnya teman-teman sudah dapat nilai 120 per 80, sekarang kita masuk ke rumus rampolitnya. Rumusnya adalah sistol ditambah diastol dibagi 2. Ya. Jadi kalau misalnya 120 per 80, berarti hasil rampolitnya berapa? 20 tambah 80. 200 bagi 2 100 ya. 120 ditambah 80 berapa? 200 bagi 2 100. Nah, kita pegang ya angka 100 itu. Nah, sekarang kita simpan stetoskopnya. Kita masuk ke teknik rampolitnya. Di sini saya hanya butuh stigmonya saja, ya. Nah, di sini pasien tetap dilakukan pemasangan tensi ya. Nah, kita lihat di stigmonya. Kita pompa sampai 100 mm Hg. Kalau sudah 100 mm Hg, kunci, jangan diturunkan. Ya, jadi pasiennya tetap ditekan pakai tensi dengan tekanan 100 mm Hg. 100-nya dari mana? Dari perhitungan tadi ya, sistol ditambah diastol dibagi 2. Ya, hasil pasien. Nah, kita diamkan kondisi ini selama 10 menit. Ya, 10 menit pasiennya tidak boleh diturunkan tensinya, dan kita buat lingkaran di bawah kurang lebih diameternya 5 cm. Letaknya ada di 3 jari di bawah siku. Ya, 3 jari di bawah siku. Di sini kita buat lingkaran diameternya 5 cm, dan selama 10 menit setelah selesai, misalnya udah 10 menit nih, terus kita turunin. Kita lihat di area lingkaran tadi. Normalnya bintik hitamnya tidak lebih dari 10 titik. Ya. Kalau muncul di situ ada 3 titik, 4 titik, berarti itu masih normal ya. Tapi kalau misalnya ternyata di dalam lingkaran atau diameter 5 cm itu ada lebih dari 10, misalnya 20 titik, berarti kita curigai
pasiennya ada trombositopenia ya, atau penurunan trombosit. Ya, kenapa harus dilingkarin Bu? Karena gini, kalau misalnya nggak dilingkarin, titik-titik merah itu akan muncul di banyak lokasi ya. Ya, di banyak lokasi ya, di sini akan muncul. Tapi saya tadi kalau misalnya di teknik rampolit itu kita bikin diameter biar kita fokusnya di diameter tadi. Dalam satu diameter 5 cm itu biasanya titiknya tidak lebih dari 10 titik. Ya, titik merahnya nggak lebih dari 10. Ya, tapi kalau misalnya udah sampai 20 dalam satu diameter, berarti kita curigai pasiennya ada penurunan trombosit. Ya, tapi ingat ya, ini bukan untuk mendiagnosa, tapi di sini untuk pencegahan. Ya, jadi teman-teman kalau di rumah ada misalnya curiga kok ini, kan kalau sekarang demam berdarah gejalanya tuh nggak jelas ya, demamnya tuh nggak naik enggak gitu ya, kadang turun tapi nggak demam banget, tiba-tiba jatuh ke kondisi shock atau perdarahan gitu ya. Nah, makanya ini adalah salah satu teknik yang bisa teman-teman lakukan untuk pencegahan ini. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang bertanya, Bu, itu aman 10 menit ditahan gitu ya, aliran darahnya gimana? Aman, karena ini sudah sesuai perhitungan di awal, sesuai rumus ya, sistol pasien ditambah diastol pasien dibagi 2. Jadi ini nggak akan mempengaruhi perfusi jaringan. Ya, paham ya? Ada tambahan paling? Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman nanti pindah ke ruangan sebelah. Ya, nanti akan didampingi Pak Anggi untuk mencoba praktek ya, tracheostomi dan tadi transfusi, dan akan didampingi oleh Pak Anggi. Ya, oke, silakan ke ruangan yang sebelah.